Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Falah. Yang saya hormati segenap pengurus RW berapa sini? 3 berapa? Enggak ada RW ya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya cintai, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, malam ini Allah takdirkan saya untuk bersilaturahim, bermuhasabah dan bermuajahah dengan jamaah Masjid Al-Falah Sakura Regensi 2. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan diberikan rezeki yang melimpah halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kultum ya, terserah antum. Kuliah terserah antum. Jemaah dimuliakan Allah, temanya adalah Syahrul Maghfirah. Bulan Ramadan sudah sama-sama kita faham, sering kita dengar daripada para penceramah, para guru, baik di Masjid Al-Falah ini maupun di media yang lain, bahwa Ramadan diambil dari kata Ramadha yang artinya adalah membakar. Dengan harapan bahwa mudah-mudahan dengan hadirnya di bulan Ramadan ini, dipertemukannya kita dengan Ramadan tahun ini, Allah membakar dosa-dosa kita sehingga tidak tersisa. Seandainya kita bekerja di sebuah pabrik atau mungkin di tempat pekerjaan yang lain seperti di sawah atau di ladang, kemudian badan kita penuh dengan debu, badan kita penuh dengan kotoran, badan kita penuh dengan oli, kemudian kita mau mandi, air nggak ada, mungkin listriknya mati atau pumpnya mati, maka badan ini tidak enak. Sehari kita nggak mandi. Besoknya kemudian kita kerja lagi dengan pekerjaan yang sama, pekerjaan yang kotor, pakaiannya berdebu, bahkan penuh dengan oli. Mau mandi, lagi-lagi airnya nggak ada. Listrik mati, pumpnya mati, sumur nggak ada. Di hari yang ketiga juga sama. Kita bekerja lagi dengan pekerjaan yang sama, mau mandi nggak ada air. Maka pada saat seperti itu, maka keadaan kita ini sudah tidak nyaman. Makan sudah tidak enak, tidur sudah tidak nyenyak. Karena yang kita pikirkan hanya satu saja, bagaimana kita mendapatkan air bersih supaya badan ini menjadi bersih untuk membersihkan debu kotoran yang nempel di tubuh kita. Jemaah dimuliakan Allah, tiba-tiba misalnya di hari keempat ada hujan yang besar, maka betapa bahagianya, betapa senangnya orang ini. 3 hari dia tidak mandi, 3 hari badannya penuh dengan kotoran, 3 hari nunggu-nunggu air, ternyata di hari yang keempat ada air hujan. Maka yang terfikir di dalam diri atau dalam hati orang ini adalah bagaimana bisa mandi. Jemaah dimuliakan Allah, kita sudah bukan seminggu, bukan sebulan, paling tidak minimal 11 bulan kita telah mengotori diri kita, kita telah mengotori tubuh kita, jiwa kita dengan dosa dan maksiat. Ya. Betapa jijiknya kita kalau Allah buka hijab mata kita, jangankan istri, jangankan anak, jangankan saudara atau teman kita, mungkin diri kita sendiri sudah tidak mau memandang diri kita. Karena begitu banyaknya dosa maksiat yang nempel dalam tubuh kita. Atau mungkin hidung kita kalau dibuka oleh Allah hijabnya, mungkin sudah bau kita mencium daripada tubuh kita. Kemudian Allah takdirkan tahun ini 1443 Hijriah, Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan.
Yang mana bulan Ramadan disabdakan oleh Nabi kafaratun lima bainahuma, sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Mestinya kita sambut dengan bahagia. Kita senang luar biasa karena Allah pertemukan dengan bulan yang akan menghancurkan, yang akan menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Jemaah dimuliakan Allah. Seringkali kita mendengar sebuah hadis di mana di situ malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya adalah ragima anfu rajulin qad tamma Ramadan lam yughfar dzanbuh. Semoga celaka seseorang yang apabila berakhir bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa tersebut diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisa dibayangkan yang berdoa adalah malaikat terbaik, yang mengaminkan adalah nabi terbaik. Jadi yang berdoa adalah sayyidul malaikat, pimpinan para malaikat. Yang mengaminkan adalah sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Artinya ini bukan main-main ini. Jadi enggak main-main itu doa. Malaikat Jibril mendoakan celaka orang yang memasuki Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Oleh karena itu saya mengajak diri saya dan jamaah sekalian, manfaatkan Ramadan tahun ini, karena belum tentu kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kita gunakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Karena di antara doa yang diajarkan oleh Nabi atau zikir yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis Ibnu Huzaimah, fa'aksiru min arba'i khisalin, hendaklah memperbanyak 4 doa, 4 zikir. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Dibaca ini setiap saat, tidak harus di antara sela-sela salat tarawih. Kita di mana saja, mau di rumah, di perjalanan, atau di tempat pekerjaan, ada waktu luang menjelang berbuka, atau mungkin selepas sahur, kita perbanyak doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Kenapa kita harus bersyahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Karena syahadat ini adalah untuk membersihkan diri kita dari kemusyrikan. Karena sesungguhnya kemusyrikan itu adalah dosa yang paling besar. Innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang besar. Dan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, tidak dimaafkan oleh Allah, melainkan dosa syirik. Kalau ada orang mati membawa dosa zina atau mungkin dosa mabuk, ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Tetapi ketika ada orang mati membawa kemusyrikan, kesyirikan, tidak ada ampunan dari Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pertanyaannya, mungkinkah kita melakukan kesyirikan? Ya mungkin. Kalau musyrik itu atau syirik itu terbagi 2, ada akbar, ada asgor. Kalau syirkul akbar, mungkin kita sebagai ahli puasa atau ahli sholat tidak pernah melakukannya dan tidak akan melakukannya. Menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kuburan, Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Saya rasa tidak mungkin kita lakukan. Tetapi kata Nabi, inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgor. Sesungguhnya yang paling aku takuti dari kalian bukan syirik besar, bukan syirik yang nampak, yang kelihatan, justru syirik yang kecil, yang samar-samar. Ya. Karena kata Nabi, inna syirka fibni Adam akhfa min dabibin namli. Sesungguhnya perbuatan syirik pada diri manusia itu lebih lembut, lebih samar, lebih halus daripada merayapnya seekor semut. Ya, coba ada semut merayap di baju kita atau di kerudung ibu-ibu, terasa enggak? Ya enggak kerasa. Begitulah kesyirikan dalam hati kita, enggak kerasa. Rasanya udah benar tauhid kita, akidah kita.
ternyata di dalam hati kita ada kesyirikan. Nah, ini harus dibersihkan. Dengan apa dibersihkannya? Dengan asyhadu alla ilaha illallah. Jaddidu imanakum, kata Nabi. Perbaharui, perbaiki iman-iman kalian. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami memperbaiki iman ya Rasulullah? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa atau zikir yang diperbanyak selama kita Ramadan adalah mengulang-ulang kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Karena tadi dikhawatirkan ada syirik kecil, ada syirik khafi yang ada dalam diri kita, dalam tubuh kita. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa syirkul asghar? Apa yang disebut dengan syirik kecil? Maka Rasulullah menjawab, wa huwa ar-riya, yaitu adalah riya, beramal ingin dapat pujian dari orang, beramal ingin populer, ingin dapat kedudukan dan seterusnya. Ini dibersihkan dengan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Astagfirullah yang kedua, perbanyak baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam punya dosa. Yakin saya yang bicara, Bapak Ibu semua tidak ada yang bersih dari dosa. Cukuplah kita berdosa ketika kita mengaku tidak berdosa. Jemaah dimuliakan Allah, besar, kecil, sengaja, tidak disengaja, pasti kita melakukan kesalahan. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Kita ini tempat lupa dan salah. Ya, seringkali kita melalaikan ibadah-ibadah kepada Allah, sibuk dengan dunia, kemudian telat sholat berjamaah, sibuk dengan dunia, lupa baca Quran, sibuk dengan dunia, kemudian kita melupakan urusan-urusan agama. Ini adalah sebuah dosa-dosa yang wajib kita taubat kepadanya dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa, tidak menurunkan azab kepada orang atau kepada suatu kaum sepanjang mereka mau beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi yang kedua, perbanyak apa? Istighfar. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah. Wa innar rajula la yuhramur rizqa bidan bin adznabah, kata Nabi. Seseorang akan terhalang pintu rizkinya. Apa saja rizki itu? Mungkin kesehatan, mungkin rizki itu adalah anak keturunan, mungkin rizki itu adalah pekerjaan. Banyak makna rizki itu, atau jodoh. Kenapa bisa terhalang? Bidan bin aznabah, karena disebabkan dosa yang belum diampuni oleh Allah. Semakin banyak istighfar kepada Allah, semakin bertaubat kepada Allah, semakin terbuka jalan rizki yang diberikan oleh Allah. Sehingga ada 3 orang datang kepada Syekh Hasan Basri rahimahullahu ta'ala. Wahai Syekh, saya ini sudah punya istri, sudah punya keluarga, tapi belum punya keturunan. Solusinya apa? Kata Syekh Hasan Basri, kamu banyak-banyak istighfar. Wahai Syekh, ada orang yang kedua bertanya lagi, wahai Syekh, saya ini susah cari pekerjaan, susah cari duit, bagaimana solusinya? Jawaban Syekh Hasan Basri adalah kamu banyak-banyak istighfar. Ada orang yang ketiga nanya lagi sama Syekh Hasan Basri, wahai Syekh, saya ini seorang petani, tumbuh-tumbuhan atau pertanian saya kering, tidak turun hujan, tidak ada air, apa solusinya? Kata Syekh Hasan Basri, banyak-banyak istighfar. Maka mereka bertanya, wahai Syekh, kenapa masalah kami beda-beda, solusinya sama? Yang satu pingin punya keturunan, yang satu pingin punya pekerjaan, yang satu pertaniannya pingin disiram air. Tetapi kenapa solusinya adalah satu, banyak-banyak istighfar? Kata Syekh Hasan Basri, bukankah kalian membaca Al-Quran surah Nuh ayat 10, 11, 12? Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dengan ayat ini Allah menjanjikan siapa yang beristighfar,
Allah turunkan hujan yang berkah, Allah lapangkan rizki, Allah perbanyak keturunan. Artinya Allah mudahkan segala urusan. Nah, artinya jamaah dimuliakan Allah, ini kita sekarang ini bayangkan 2 tahun ya, kurang lebih kita 2 tahun dalam kondisi sangat terbatas. Ya mungkin tahun inilah saya juga bisa bermuajah dengan Bapak Ibu sekalian ya di sholat tarawih ini. Ini artinya ya kita banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan segala musibah, segala ujian Allah angkat daripada negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, yang dianjurkan oleh Nabi adalah as'alukal jannah wa'udzubika minan nar, minta surga dan minta kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Minta surga kepada Allah. Kenapa kita minta surga? Karena memang tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada nikmatnya surga. Ya. Apa seandainya ada orang dari lahir sampai mati dia hidupnya tidak pernah susah di dunia, tetapi kalau di akhirat tidak masuk surga, maka kenikmatan itu tidak ada apa-apanya. Dia tidak akan merasakan sebuah kenikmatan. Oleh karena itu kita minta kepada Allah kenikmatan yang abadi, yaitu kenikmatan surga. As'alukal jannah. Tetapi minta surga harus dibarengi dengan amal. Karena surga hanya bisa diraih dengan iman dan amal saleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya, hanya orang beriman dan beramal soleh yang berhak mendapatkan jannatul firdaus, surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat semuanya. Amin. Jemaah dimuliakan Allah. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana supaya kami bisa masuk surga?" Maka Nabi menjawab, amal yang bisa menyebabkan kamu masuk surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah, taat kepada Allah, perbaiki akhlak. Jadi ini kunci surga. Jadi kunci surga takwa kepada Allah, perbaiki akhlak. Rajin ibadahnya, sholatnya dijaga, puasa Ramadan disempurnakan, perbaiki akhlak. Afsus salam, biasakan menyebarkan salam, biasakan kita bertegur sapa. Wa'atimu to'am, memberikan makan kepada orang fakir, orang miskin yang membutuhkan, terutama sedang berpuasa. Ini merupakan akhlak. Sehingga Kiai Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, beliau itu 7 hari ngebahas surah Al-Ma'un. 7 hari itu. Jadi ceramahnya diulang-ulang. Hari pertama surah Al-Ma'un, hari kedua surah Al-Ma'un, hari ketiga sampai hari ke-7. Sampai jamaahnya protes, "Wahai Kiai, apa enggak ada ayat yang lain yang dibahas? Dari kemarin sampai hari ke-7 ini kok Al-Ma'un terus?" Kata Kiai Ahmad Dahlan, "Apakah kalian sudah mengamalkan surah Al-Ma'un?" Di antara jamaah menjawab, "Sudah wahai Kiai. Kami setiap hari membacanya di dalam sholat. Kami selalu menghafalnya daripada surah Al-Ma'un ini." Kata Kiai Ahmad Dahlan, itu belum diamalkan, itu baru dibaca. Beda dibaca sama diamalkan. Para jemaah bertanya, "Wahai Kiai Ahmad Dahlan, bagaimana cara mengamalkan surah Al-Ma'un?" Kalian keluar dari majelis ini, cari orang miskin, cari anak yatim, ajak mereka makan. Itulah cara mengamalkan surah Al-Ma'un. Itu akhlak. Jadi akhlak itu bukan baca Quran. Jadi akhlak itu mengamalkan Al-Quran. Ya, ada orang sudah merasa sudah paling Qurani karena udah hafal Quran. Padahal belum, karena Quran itu adalah membaca, memahami, mengamalkan, mendakwahkan. Nah, kita belajar bagaimana sedikit ayat-ayat yang sudah kita baca kemudian diamalkan. Itu namanya akhlak. Sehingga Aisyah radhiyallahu ditanya, "Apa akhlak Rasulullah?" Maka beliau menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya Al-Quran dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya akhlak. Dan dimuliakan Allah, kemudian kita minta kepada Allah dilindungi dari siksa neraka. Wa'udzubika minan nar. Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana atau amal apa kebanyakan orang masuk neraka?" Maka kata Nabi, "Aksaruma yudkhilun nasan nara alfamu wal faraj." Kebanyakan manusia masuk neraka
adalah gara-gara mulut dan kemaluan. Jadi mayoritas penghuni neraka itu nggak bisa jaga mulut sama nggak bisa jaga kemaluan itu. Maka berlindung kepada Allah daripada mulut ini, terutama bulan puasa. Bulan puasa ini adalah bulan di mana kita mengendalikan seluruh tubuh kita, terutama mengendalikan hati kita. Ya, karena tubuh ini kan tergantung hati. Kalau hati bilang ya lihat, dilihat oleh mata. Kalau hati menyuruh tangannya untuk memukul, maka memukul. Artinya apa? Yang paling penting itu kendalikan hati kita. Karena seluruh tubuh ini akan mengikuti perintah hati kita. Termasuk daripada lidah kita atau lisan kita. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung daripada menjaga lisannya. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita jauhi yang namanya setiap perbuatan buruk yang dilakukan oleh mulut kita. Ghibahlah, namimah namanya, ya. Jadi kurangilah ya Bu, dikurangi yang namanya nonton gosip. Apa tuh gosip? Digosok makin sip. Nah, itu ya. Dikurangin, ya, dikurangin. Kalau enggak ditinggalkan di bulan Ramadan ini. Kenapa? Itu dapat merusak daripada amal kita. Terlebih lagi, nauzubillah min dalik, bisa menyebabkan masuk neraka. Maka kita berlindung kepada Allah. Ya, mari kita sama-sama baca 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Nah, nanti kalau di 10 hari terakhir Ramadan disambung dengan doa Lailatul Qadar yang diajarkan Rasul kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna 3 kali. Itu ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah bersihkan diri kita dari kemusyrikan, dan Allah masukkan kita semuanya ke dalam surga, dan semoga Allah lindungi kita dari neraka. Terima kasih, mohon dimaafkan atas kekurangan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.